Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Menurutku ini video sangat bagus sekali untuk disimak ya. Ini video dari Gus Abdul Razak LM atau Ki Haji Abdul Razak LM. Maksud saya adalah yang memberikan statement adalah beliau. Beliau ini adalah mudaris Pondok Pesantren Darul Ma'arif atau Damar dan Majelis Ma'rifatullah, Ketua DPW IPI, Ikatan Pesantren Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan Rois Am, Pengurus Besar Forum Silaturahim Duriat Wali Songo Indonesia. Nah, seperti apakah statementnya? Mari kita simak bersama-sama. Bagaimana Kang? Lu Akang itu kok yang ditanya masih sekitar nasab sama nasab. Kasihan saya. Kasihan sama siapa? Kasihan sama Bani Ba'alawi. Semakin terpojok, semakin tersisih. Bahkan ada duriannya yang sudah merasa benar-benar stres menurut saya. Sehingga dia membuat sebuah skenario dalam ceramahnya bagaimana cara memulangkan dia ke negeri asalnya, yaitu di Yaman. ya nggak usah saya sebutkan ya, ada banyak itu ceritanya di YouTube. Nggak usah diteruskan atulah ya. Kalau Akang maksa, maka saya kasih tahu, sebetulnya Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia, para habaib itu diuntungkan oleh orang-orang Nahdliyin. Mereka dihormati, mereka dihargai, bahkan mereka dimuliakan di Indonesia selama ini. Betul tidak? Bahkan diuntungkan pula dengan kemarin Gutraswala kita kumpul di pesantren Pendakerep yang memutuskan bahwasanya silsilah Ba'alawi adalah mukhtalafun fih. Sangat diuntungkan mereka dengan kalimat mukhtalafun fih itu. Kalau ikhtilaf berarti bisa iya, bisa tidak kan? Kenapa demikian? Sebab beberapa ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu, di Yaman, di Yordania, pun beberapa ulama juga mengatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah batal. Lah kita masih mukhtalafun fi. Enak toh? Ya. Untung saja kemarin itu ketika kita kumpul di Benda Kerep, kita tidak buka kitab Al-Ghuror. Oh, kalau kita buka kitab Al-Ghuror, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak masuk akalnya di mana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut, penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga ada di halaman 117 kalau tidak salah di kitab yang sama, Al-Ghuror. Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain. Padahal saudaranya ada di situ. Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali. Beliau ke Basrah bertanya pada seseorang imam, seorang qadhi di sana. Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara, namanya Muhammad dan Husain. Karena Ali, Muhammad, dan Husain itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad. Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah. Mereka tinggal di Basrah. Jadi kalau seandainya Ali datang ke Basrah, itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Husain. Dan itu terjadi pada abad ke-6. Menurut saya abad ke-6 itu duriyah Nabi yang ada di situ mestinya sudah banyak. Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya? Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain, bukan dari duriyah Nabi atau bukan dari duriyah mereka. Jadi sesuatu yang menurut saya mestinya tidak ada diadakan.
Al-Ghurar itu. Dan sampai anak Kang boleh baca nanti kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Pahlawi sendiri. Siapa yang menulisnya? Itu adalah Muhammad Ali bin Alwi-Khidid yang wafat tahun 960 Hijriah. Ditulis oleh keluarganya sendiri, mengaku sebagai duriyah Nabi sendiri, tapi cerita dalam kitabnya tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Jadi sekarang apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima, sampai menyalah-nyalahkan. Masalahnya di mana? Kita, sekali lagi, kita masih punya rasa. Di tempat-tempat yang lain mah sudah dibatalkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa pertanyaannya yang lain ya. Kasihan mereka. Kasihannya di mana? Mereka sudah kadung mengatakan ada yang begal nasab. Jika dilihat dari beberapa kitab yang kami kaji bersama, itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi pihak orang yang mengatakan begal nasab itu yang membegal nasabnya sendiri. Sekarang kan tinggal bertanya, bagaimana nasibnya yang nasabnya terbegal? Masya Allah, kebayang tidak? Alhamdulillah, kita masih menjadi orang-orang yang hidup di Indonesia. Masih baik semua kita ini. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih Gus Abdul Razak atas pencerahannya yang singkat tapi sangat padat. Jelas. Sekali lagi Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Mari kita syukuri hidup di Indonesia. Negara yang tidak terlalu banyak neko-neko, tidak terlalu banyak protes. Walaupun sesungguhnya ada banyak sekali yang bisa diprotes gitu. Tetapi saking baiknya Indonesia gitu ya. Masih diam, tidak memprotes. Iya, saking baiknya Indonesia. Itu yang mestinya disyukuri oleh siapapun, khususnya bagi para keturunan imigran. Apalagi yang mengaku-ngaku zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, mestinya hidup di Indonesia tidak banyak yang memprotes, tidak diprotes, bahkan masih dipuja-puja, masih dibela-bela, walaupun tidak punya argumentasi yang kuat untuk membuktikan pengakuannya itu. Negara juga membiarkan, bukan hanya membiarkan, memfasilitasi, merawat, menempatkan pada posisi yang penting. Loh, coba kalau di negara lain, dengan pengakuan yang sama sebagai Ahlul Bait, kira-kira apakah akan diperlakukan yang sama oleh negara bersangkutan di Timur Tengah sana, Arab Saudi misalkan? Berteriak-teriak, saya cucunya Nabi, saya dari Ahlul Bait, siapa yang tidak menghormati Ahlul Bait tidak akan masuk surga, mencium bau surga juga tidak. Kira-kira sikap pemerintah di Saudi bagaimana? Ya kalau ingin tahu bagaimana sikapnya, coba di sana deh. Siapa monggo lah dari kalangan Baib yang paling santun sekalipun. Lah kayak gini kok nggak disyukuri. Syukuri alhamdulillah. Bentuk dari rasa syukur diantaranya ya nggak usah macam-macam dengan klaim-klaim yang tidak bisa dibuktikan itu. Jangan sampai putra-putra Nusantara kehabisan kesabaran. Karena apapun yang namanya kesabaran ada batasnya. Jangan dikira selama ini diam, ya khususnya warga masyarakat, ya negara kan mungkin dibatasi dengan berbagai macam aturan hukum yang berlaku. Warga masyarakat, mau tidak sabar, mau kehabisan kesabaran. Karena kalau kehabisan kesabaran dari banyak orang, dari jutaan, puluhan, ratusan juta orang, kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Maka menurut saya dengan fakta-fakta itu yang terbaik adalah legowo. Khususnya para imigran ini keturunannya ya. Legowo, tidak usah macam-macam, tidak usah provokasi umat, tidak usah menghasut, tidak usah keluar-keluar katanya diadu domba, enggak ada yang adu domba.
Yang ada adalah penduduk Nusantara, warga pribumi sedang mengingatkan antum semua untuk jangan macam-macam hidup, tinggal, berkembang biak, manak di tanah leluhur, tanah orang lain. Gitu saja. Diingatkan kalau baik, ikut, nurut, nggak usah macam-macam, ya beres. Itu baiknya Indonesia. Coba kalau di negara lain, udah nggak tahu jadi apa. Terima kasih, saya kira itu aja untuk sedikit tambahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.